got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aidwi Purwanti yang bertugas sebagai moderator. Adapun untuk kelompok saya yaitu ada Syafira Anbaroswita, ada Winnie Fadilah Nugraha, ada Arul Fajar Ferdiana, yang terakhir ada Muhammad Azmaul Fikri. Baik, di sini kelompok saya akan membawakan sebuah tema presentasi yang berjudul tentang illegal contents. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita pemateri pertama yaitu Syafira Anbaroswita, kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi informasi komputer saat ini sudah mencapai pada tahap di mana ukurannya semakin kecil, kecepatannya semakin tinggi. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace. Sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual. Kejahatan dalam dunia jaringan internet atau dunia maya biasa disebut dengan istilah cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet saat ini semakin tak terbendung. Beberapa kasus cybercrime yang muncul di Indonesia yaitu pencurian kartu kredit, transmisi data orang lain, dan lain sebagainya. Adanya cybercrime sudah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya pada jaringan internet dan intranet. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian cybercrime. Cybercrime adalah sebuah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer. Dikenal dalam bahasa Indonesia ini dengan nama kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, telah muncul beberapa kejahatan dengan karakteristik yang sama sekali baru. Menurut Barda Nawawi, dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia tahun 2001, kejahatan cyber merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal berikut. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Yang keempat, modus kejahatan. Dan yang terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik cybercrime. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Selama ini dalam kejahatan konvensional dikenal adanya 2 jenis kejahatan. Yang pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Kedua, kejahatan kerah putih, white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Selanjutnya, karakteristik cybercrime, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Bentuk-bentuk cybercrime.
Berdasarkan jenis aktivitas cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang kedua, illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar. Contohnya adalah penyebaran pornografi. Yang ketiga, data forgery. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Yang keempat, cyber extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang kelima, cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Yang keenam, infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM. Yang ketujuh, offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Syafira Anbarusita yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pemateri 2 yang akan dibawakan oleh saudari Winnie Fadilah Nugraha. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law itu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya atau kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Istilah hukum diartikan sebagai pandanan dari kata cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terikat dengan pemanfaatan TI atau teknologi internet. Meskipun alat buktinya berbentuk virtual atau maya dan bersifat elektronik, kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak nyata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cyber law. Yang pertama ada joy computing, adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Yang kedua, hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Yang ketiga, the Trojan horse merupakan manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat, ada data leak adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Yang kelima ada data diddling, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah inputan atau output data tersebut. Yang keenam ada two-factor data communication atau diddling, yaitu penyanyian data komputer. Yang terakhir, software privasi, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi oleh hakim. Selanjutnya yaitu tujuan cyber law. Cyber law bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan skala besar dari kegiatan cybercrime dengan cara melindungi akses informasi, privasi, komunikasi, kekayaan intelektual, dan kebebasan berbicara yang berkaitan dengan pengguna internet, website, email, komputer, ponsel, perangkat lunak, dan perangkat keras. Selanjutnya, yaitu pengertian dari illegal content. Illegal content merupakan kejahatan yang memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat dan harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
Selanjutnya yaitu pengertian cyber sabotage and extortion, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Selanjutnya pengertian infringement of privacy, yaitu merupakan kejahatan yang ditujukan pada informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Winnie Fadilah Nugraha yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Saudara Arul Fajar Ferdiana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan materi. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah hoax. Contoh kasusnya yaitu pada kasus penyebaran video pornografi yang menjerat selebriti dan musisi Indonesia. Salah satunya yaitu Luna Maya dan Ariana. Motif dan penyebab terjadinya kasus illegal content di antara lain adalah cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang, cybercrime yang menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau hanya sekedar iseng. Penyebab terjadinya illegal content: akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Mudah dilakukan perkembangan sosial, para pelaku merupakan orang yang cerdas, punya rasa ingin tahu yang rendah, dan fanatik dan teknologi komputer. Selanjutnya, sistem keamanan jaringan yang lemah, kurangnya pengertian dari masyarakat. Selanjutnya ada pencegahan dan penanggulangan, yaitu memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dan dunia internet. Menggunakan pemikiran dan sisi hacker untuk melindungi sistem Anda. Menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tidak berwenang. Lalu memasang antivirus. Cyber sabotage dan extortion merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap sesuatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Contoh kasus cyber sabotage dan extortion. Contoh kasus ini adalah seperti yang dilakukan oleh seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika, yaitu Donald Borslesen. Ia dipecat karena melakukan tindakan penyimpang. Akibatnya penghasilannya meningkat ribuan dolar dalam setahun. Undang-undang tentang cyber sabotage dan extortion. 1. Ada cyber sabotage dan 2. Cyber extortion. Motif dan penyebab terjadinya cyber sabotage dan extortion. Faktor pendorong penyebab terjadinya yaitu faktor politik, ekonomi, dan faktor sosial budaya. Ada aspek untuk faktor sosial budaya: kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas.
Sekian yang dapat saya paparkan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Arul Fajar Ferdiana yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Ajmaul Fikri. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya membacakan pencegahan dan penanggulangan, yang diantaranya melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan lain-lain, dan memasang firewall menggunakan kriptografi, secure socket shell layer atau sering disebut SSL, terus penanggulangan global 6, perlunya cyber law, perlunya dukungan lembaga khusus, menutup celah keamanan yang terbuka, terus sering-sering update antivirus, modernisasi hukum pidana nasional, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan, meningkatkan pemahaman aparat hukum, terus meningkatkan kesadaran warga negara, dan yang terakhir kerjasama antar negara di bidang teknologi. Infringement of privacy adalah merupakan suatu kejahatan yang ditujukan pada informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM. Contoh kasus infringement of privacy adalah kasus jutaan data kependudukan milik warga negara Indonesia diduga bocor dan dibagikan lewat forum komunitas hacker. Hukum tentang infringement of privacy sudah tercantum pada pasal 29, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Motif dan penyebab terjadinya infringement of privacy diantaranya kesadaran hukum, faktor penegak hukum, faktor ketiadaan undang-undang, mengubah pengaturan privasi atau keamanan, buat kata sandi sekuat mungkin, rahasiakan password yang Anda miliki, jangan tanggapi email yang tidak jelas, lalu logout di semua platform. Untuk WiFi buat kata sandi menggunakan WiFi menggunakan aplikasi Privacy Police pada komputer. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ajmaul Fikri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Selain sebagai media penyediaan informasi, melalui internet pula kegiatan komunikasi komersial menjadi bagian terbesar dan terbesar pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Illegal content merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah. Adapun pencegahan hal yang bisa dilakukan yaitu memberikan pengetahuan mengenai cybercrime di lingkungan sistem yang dimiliki dengan memasang antivirus dan menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem dari orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian untuk penanggulangannya, tidak memasang gambar yang dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hati, dan penutupan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Untuk selanjutnya yaitu saran dari kelompok kami. Berkaitan dengan illegal content tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah 1. Sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Lakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait dan bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target dari kejahatan penipuan online atau tindakan kejahatan cybercrime lainnya. Yang terakhir, hendaknya sumber daya manusia terutama aparat penegak hukum perlu ditingkatkan pengetahuannya
di bidang teknologi informasi dan digital forensik. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.